Ke sisi Sylvie, dia itu kesel dan cemburu. Dia tahu kalau Allen itu cowok yang suka dengan cewek, tapi bisa-bisanya dia seorang elf kuno yang cantik ini kalah. Itu membuat dia frustasi. Ke sisi Noel menganggap Allen punya skill restorasi tingkat dewa, pengetahuan yang sangat hebat, apalagi berani negosiasi dengan eksekutif Raja Iblis. Dan Noel kagum dengan Allen. Tapi pas dia mendengar Allen meminta itu, Noel kesel. Ke sisi Aura, dia itu ketakutan dan pikir apa sih yang dipikirin sama Allen, kenapa harus membuat Noel dan Sylvie emosi. Aura mengira itu trik dari Allen lagi, tapi Allen seperti kebingungan. Jadi Aura pikir apa Allen nggak tahu soal itu. Ke sisi Allen, dia itu beneran kebingungan soal tadi itu. Tapi si kakak itu namanya Neck senang karena Ra mendapatkan seseorang yang tertarik dengan dia meskipun Ra terluka. Ra jelas agak malu, Allen jelas heran, ini kenapa sih? Jadi Aura bilang kalau meminta benang keras Arachne itu seperti menyatakan proposal pernikahan. Allen jelas kaget karena perbedaan budayanya. Allen berpikir pantesan mereka semua marah karena mereka sudah melamar Allen, tapi mereka malah melihat Allen yang melamar Ra. Apalagi Ra mau kenalan saja dulu. Dewi jelas ngejek Allen. Beberapa minggu kemudian, Ra membawakan benang ke desa mereka. Dan Ra kelihatan sudah sembuh. Allen jelas berterima kasih. Lalu Allen berpikir kalau luka Ra itu sudah sembuh total. Tapi Ra kehilangan kekuatan mata sihirnya. Dewi jelas menghina Allen yang punya memori 8MB. Dan katanya bukit di belakang adalah wilayah Ra dan Neck. Dan mereka curiga dengan kebisingan di sana, jadi mereka nggak sengaja melihat Allen menggunakan restorasi. Melihat itu, Neck bergerak sendiri untuk menyelamatkan adiknya yang imut. Tapi sekarang mereka sudah berdamai dan sudah membuat kontrak roh. Dan syaratnya, pertama, selama mereka nggak melakukan kekerasan ke Arachne, mereka nggak akan menggunakan kekerasan. Kedua, restorasi mata dan kaki Ra. Ketiga, karena kualitas benang Arachne itu kelas atas, mereka bisa memberikannya setiap 3 bulan sekali. Sebagai gantinya, pasukan laba-laba akan mengirimkan benangnya. Keempat, menyediakan makanan ke pasukan laba-laba, dan Allen senang banget dengan kerjasama mereka. Lalu Noel datang dan tanya bagaimana soal pengirimannya, dan dia mau memberi makan ke pasukan laba-laba. Pada awalnya, Elf agak ragu, tapi para dwarf menyukai laba-labanya. Noel juga suka. Allen jelas senang melihat itu. Lalu Ra tanya dengan nada normal bagaimana bos Allen kerjaannya. Allen jelas sakit hatinya. Ra mengira kalau Sylvie adalah bos Allen. Ra minta maaf karena kesalahan dia. Jadi pada saat itu, Allen benar-benar menjelaskan ke mereka kalau dia nggak tahu sama sekali soal proposal itu. Dan saat itu, Sylvie terlihat enggak senang sama sekali. Dan setelahnya, Sylvie lebih fokus ke bisnisnya. Sylvie juga bilang dia mungkin bisa menjadi independen di guild pedagang. Allen heran kenapa Sylvie semangat. Dan Allen sempat mendengar kalau Sylvie begini terus nggak bakal berhak berada di sisi Allen. Dan Allen mengira kalau Sylvie bakal membuang dia. Dan pas Allen sedih dengan pemikirannya sendiri, Noel bilang kalau barang yang diinginkan sama Allen bisa dicoba sekarang. Allen jelas senang karena dia akan membuat bisnis agar para cewek bahagia. Wajahnya cok. Ke sisi Neck, dia merenung dan bilang kalau Allen itu menarik banget. Dan dia itu harus lebih waspada dengan pemikiran tajam Allen. Dan dia kagum karena Allen bisa mendapatkan kepercayaan dari ras lain, meskipun dia itu cuma manusia biasa. Tapi mereka percaya ke Allen. Dan pas dia merenung, ada yang datang dan itu adalah QB. Dan si QB mulai tertarik dengan apa yang dibicarakan sama Neck. Jadi Neck bilang kalau dia menemukan cowok yang menarik. Dan Neck tanya kursi yang kosong di posisi Raja Iblis. QB jelas penasaran dengan cowok yang membuat Neck bisa tertarik ke dia. Neck bilang kalau cowok itu cuma manusia biasa. Dan QB semakin penasaran apa manusia itu bakal bisa memuaskan dirinya. Dan apakah Allen layak untuk si Raja Iblis nafsu. Ke sisi Sylvie, dia masih saja merasa misteri soal Allen ini.
Dan hampir seluruh waktunya Allen cuma menjadi cowok malas yang cuma makan dan minum doang. Dan kelihatan kalau dia itu musuh wanita. Dan melihat Allen yang seperti bocil, insting keibuannya Sylvie muncul. Oleh sebab itu juga mereka nggak bisa membenci Allen. Sylvie juga mengira kalau Allen itu nggak tertarik dengan monopoli dan eksploitasi karena mereka diberi pengetahuan tanpa syarat, dan makin salah pemikirannya Sylvie. Sylvie pokoknya senang lah. Lalu Allen memberikan ide gila lagi. Jadi Allen ingin menambahkan hadiah ke budak 5 kali lipat. Sylvie jelas bingung lah. Allen bilang 3 kali saja dah. Sylvie merenung. Allen lanjut bilang dia mau menutup biaya buat Noel dan biaya kerajinan sebanyak mungkin, dan Sylvie bisa ngambil dari gajinya Allen. Sylvie jelas pusing, tapi dia setuju saja dengan keinginan Allen. Sylvie merenung, Allen yang diculik adalah kesalahan mereka, tapi Allen malahan membawa keuntungan ke mereka lagi. Tapi bagi Sylvie itu belum cukup untuk mendukung Allen, karena dia mau membantu Allen lebih banyak lagi. Sylvie mulai sedih, tapi dia harus fokus dan dia akan melakukan apapun untuk meraih tujuan Allen. Ke sisi Allen, tiba-tiba dia bersin. Lalu mereka sampai di tempat tujuannya. Allen jelasin kalau itu adalah mesin tenun, dan dia akan mengubah benang itu menjadi kain dan akan digunakan untuk membuat baju, karena dia ingin menambah daya tarik wanita. Apalagi sebagai cowok, dia tertarik juga dengan aksesoris baju wanita. Apalagi banyak cewek yang suka fashion, jadi ini pasti bakal menguntungkan semua orang. Lalu para dwarf lain datang. Allen jelas berterima kasih dan membelai kepala mereka. Noel cemberut, tapi juga dielus kepalanya. Lalu Ra akan membawakan benangnya. Dan Allen mengingat pembicaraan dia tadi dengan Sylvie. Dia takut kalau dia mengambil semua kerja keras mereka, dia akan dibuang sama yang lainnya. Lalu mereka membuat kainnya, dan hasilnya itu bagus banget. Allen bilang setelah itu mereka akan membuat bajunya. Tapi Ra bilang kalau dia yang bakal membuat bajunya. Jadi Allen minta ke Ra untuk membuatkan baju untuk dia. Ke sisi Sylvie, setelah dia balik, Aura sudah menunggu dia dan membawanya ke tempat Allen. Dan Sylvie diberikan hadiah sama Allen. Sylvie jelas terharu menerima hadiah dari Allen dan senang banget dapat hadiah. Dan Allen ingin melihat Sylvie menggunakannya sekarang. Dan itu adalah baju Cina. Sylvie juga kagum dengan kualitas bajunya. Allen bilang kalau itu cocok ke Sylvie. Dan Sylvie sadar kalau Allen terlalu fokus ke pahanya. Dan pas mereka lagi malu-malunya, Nick datang untuk menjemput Ra. Dan Nick bilang dia perlu ngobrol dengan Sylvie. Ke sisi Allen, dia senang banget dengan baju Cina itu karena itu punya daya serangan yang kuat banget. Dewi muncul dan tanya, kok Allen bisa tahu soal bentuk tubuhnya Sylvie? Allen bilang dia bisa tahu dengan melihat baju mereka saja. Dewi jelas mundur dengan sendirinya. Allen jelas panik karena Dewi salah paham. Lalu Sylvie dan yang lainnya datang dan bilang kalau mereka sudah memutuskan sesuatu. Kalau Allen tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Allen jelas panik. Jadi kita balik beberapa waktu sebelumnya, pas Sylvie dan Nick lagi ngobrol di kamar Sylvie. Jadi Nick itu bilang kemungkinan Allen akan direkomendasikan menjadi kandidat Raja Iblis. Sylvie jelas merenung kalau Nick adalah anak buah Raja Iblis Nafsu. Dia mulai merenung, lalu Sylvie tanya apa yang dibilang sama Nick tadi. Jadi Nick itu tertarik dengan baju yang dipakai sama Sylvie. Nick itu tertarik banget lah. Tentu mereka akan memberikan imbalan juga. Jadi mereka bisa menambah kontrak rohnya dan mereka diperbolehkan menggunakan hutan di belakang mereka. Dan kalau mereka menambah kontrak roh, Nick bisa menambah pelayan laba-laba untuk mengawasi keseharian Allen. Sylvie jelas tertarik soal itu. Sylvie merenung, awalnya mereka akan membuat pelindung dari angin, tapi dengan tawaran Nick, mereka bisa melindungi Allen lebih kuat. Dan Sylvie mulai tertarik soal itu. Nick lanjut bilang kalau sekarang bukan Raja Iblis saja yang akan mengincar Allen, seperti Sig dan pahlawan. Jadi kalau mereka bakal diserang, dia akan meminjam kekuatan dari Allen. Sylvie merenung, jadi tindakan Nick itu hanya untuk melindungi Ra. Dan Sylvie setuju dengan Nick.
Tapi keputusan terakhirnya ada di Allen. Dan Ned menyarankan jangan membiarkan Allen keluar rumah dulu. Sylvie juga sudah tahu soal itu karena terlalu berbahaya untuk Allen. Lalu Sylvie memberitahu yang lainnya juga, dan Sylvie itu agak menyesal karena harus menahan Allen di rumah. Dan dia berharap Allen mengerti. Ke sisi Allen, dia kaget karena menjadi tahanan rumah. Yang lainnya juga bilang begitu ke Allen. Allen berpikir dia dikurung karena bakal membuat baju yang berbahaya ke mereka. Jadi Sylvie bilang kalau ada orang yang mengincar nyawa Allen. Ned bilang kalau Raja Iblis nafsu tertarik dengan Allen. Jadi Allen jelaskan tentang yang dibicarakan sama Ned tadi. Allen berpikir jadi Ned memberitahu QB soal skill restorasi Allen ke dia, dan kemungkinan Raja Iblis tertarik dengan skill Allen. Allen langsung kesal ke dirinya sendiri kenapa dia menambah perjanjian kontrak tentang merahasiakan skill restorasinya. Dan Allen mulai berpikir kalau dia juga diincar sama pahlawan dan makhluk lainnya di isekai ini. Dan kemudian kehidupan saja dia bakal berakhir, dan Allen agak kesel. Tapi dia penasaran dengan siapa itu Raja Iblis nafsu. Tapi Allen masih kesel karena dia cuma manusia biasa. Tapi Ned bilang kalau QB itu mengurus rumah begituan dan mencegah kekerasan. Dan dengan adanya Raja Iblis yang mengatur, kekerasan makin berkurang. Dan Allen tanya posisi apa yang bakal dia dapatkan. Ned bilang Raja Iblis kemalasan. Ned bilang meskipun itu posisi yang paling lemah, tapi Allen manusia pertama yang akan menjadi Raja Iblis. Jadi Allen bisa meninggalkan namanya di dalam sejarah. Ned juga bilang nanti bisa mendapatkan kekuatan unik lagi. Allen jelas tertarik dan minta penjelasannya. Setelah mendengar penjelasannya, ternyata itu cuma tipuan belaka. Karena itu cuma meningkatkan kemampuannya saja. Jadi Allen bakal cuma menjadi Raja Iblis pemalas dan hanya memperkuat bawahannya. Allen menangis sendiri di kamarnya. Jelas Dewi datang dan menggodain Allen. Dewi tanya apa Allen tertarik menjadi Raja Iblis. Allen bilang dia nggak tertarik, dia itu cuma mau hidup santai saja. Tapi Dewi sadar kalau Allen memiliki beberapa pikiran. Allen bilang itu bukan sesuatu yang bisa dikabulkan, itu cuma delusi dia. Jadi dia mau membuat resor terpadu. Allen juga sadar kalau itu bakal mustahil. Dewi malah menghina mimpinya Allen. Allen jelas kesel karena diledekin sama Dewi. Singkatnya itu mereka ngobrol santai lagi. Lalu setelahnya Allen memberitahu soal delusi dia ke para budaknya. Dan semuanya tertarik dengan ide Allen. Noel juga setuju dengan itu karena dia bisa membuat banyak barang baru. Allen jelas malu ditempelin sama mereka berdua. Aura juga bilang dia akan membuat semua wanita tahu soal apa itu fashion dan kecantikan. Allen jelas makin panas. Sylvie tanya kalau Raja Iblis nafsu akan mengunjungi mereka. Ned bilang iya. Jadi mereka akan membuat persiapan yang memuaskan agar Allen menerima rekomendasinya. Dan mereka bertiga senang banget. Tapi Allen malah mati berdiri. Sebenarnya di sini ada sisi Noel, tapi masih sama saja kok soal Noel akan membantu Allen menepati impiannya. Jadi gue skip aja lah. Ke sisi Allen, dia itu cuma diam doang pada saat lainnya yang bekerja. Tapi Sylvie tetap minta bantuan ke Allen dan tanya tanaman apa yang bakal cocok diberikan ke QB nantinya. Allen meskipun nggak bisa baca, tapi ada gambarnya, jadi dia bisa melihat. Tapi dia itu kesel karena gak ada nasi di sana. Dan pas di sawah, dia mau membantu, tapi dwarf lainnya menyuruh Allen duduk saja. Allen pikirannya salah lagi. Dan Allen semangat banget untuk membuat CD ke mereka. Dan Allen memberikan idenya ke Ra. Dan minta ke Ra urus saja baju orang lain dulu. Ra jelas senang karena Allen mementingkan orang lain. Dan Allen senang dengan pakaian mereka. Mereka jelas senang banget diberikan baju baru. Noel juga muncul memakai baju barunya. Dan Noel membawakan barang yang diminta sama Allen. Itu penggorek kuping. Dan Allen minta kupingnya dibersihkan sama Elf. Tapi Allen cuma mau lihat CD mereka. Lalu di sawah, Allen minta izin ke Sylvie apa dia boleh menanam debu. Dia mau membuat masakan baru.
Sylvie memperbolehkannya. Allen mau bilang CD, tapi dia malah bilang kalau dia mau membuat makanan baru untuk menyambut QB. Meskipun dia nggak bisa melihat, Allen senang karena Sylvie lebih sering menggunakan stocking. Dan bisnis buatan Sylvie dan Aura menjadi populer di ibu kota. Lalu Allen bakal membuat Warabi Mochi. Itu adalah rencana Allen agar bisa melihat CD mereka yang bakal terbang. Jadi pembuatannya itu pakai sihir, jadi gue skip aja. Dan pas dimakan, semuanya suka dengan masakan Allen, dan Allen bisa melihat CD mereka. Jadi dia itu senang banget lah. Dan dia berpikir bahwa semua ini berjalan seperti biasanya. Tapi pas QB mau berkunjung ke desa Allen, ada keributan di desa Allen. Dan Sylvie bilang ke Nick kalau Allen tiba-tiba menghilang dari desa. Allen jelas ketakutan karena diculik lagi. Dan Dewi malah menghina Allen lagi. Lalu Allen berpikir dia nggak bisa melakukan apapun. Dewi malah menghina Allen. Allen jelas kesel dan dia itu ketakutan. Tapi tiba-tiba dia sekarang bisa melihat dan dia keluar dari bayangan. Pas Allen lagi keheranan, ada yang datang dan minta maaf karena cuma itu caranya membawa Allen. Allen kaget karena ada cewek rambut kuncir kuda dan punya tanduk menggunakan kimono. Dan nama dia adalah Kuo itu ya, Kuo itu dah. Dia itu minta ke Allen untuk menyelamatkan desa dia yang terkena penyakit yang tidak diketahui. Dan Kuo akan membolehkan Allen melakukan apapun ke dia. Allen jelas kaget dan merenung kalau dia itu harus tenang. Dan yang ngomong pas mulutnya tertutup. Kuo melepaskan penutup mulutnya. Dewi malah menghina Allen lagi. Dan pas Dewi itu lagi senang-senangnya, bawahannya bilang kalau waktu istirahat sudah selesai. Allen menyuruh Dewi untuk balik kerja saja. Dewi agak kesel, tapi Allen bilang dia akan memberitahu semuanya di mimpi dia. Dan Allen akan menunggu Dewi. Dewi malu dan pergi. Allen malah kesel. Lalu Allen dan Kuo ngobrol, tapi Kuo malah bilang ukuran tubuhnya. Allen jelas kaget, jadi Allen tanya dia itu di mana. Kuo bilang dia ada di desa Yamato, tempat tinggal para Oni. Dan perjalanan dari rumahnya ke sini menggunakan bayangan butuh waktu 3 hari 3 malam. Allen jelas kaget karena sudah pergi 3 hari. Apalagi QB bakal berkunjung dan dia nggak mau kalau mereka akan menderita lagi. Tapi Allen ingat kalau dia dibilangin bakal ada pengawasan super ketat. Tapi kok dia diculik dengan mudahnya. Jadi Allen tanya apa Kuo susah menculik dia. Kuo bilang susah banget. Allen tanya bagaimana Kuo bisa ke sana dengan pengamanan yang gila itu. Kuo malah senang dipuji. Kuo bilang kalau Oni itu handal soal bersembunyi, apalagi targetnya itu orang yang enggak peduli pas tidurnya. Allen berpikir kalau itu salah dia. Kuo bilang desa dia itu sedang kritis dan Kuo siap untuk melakukan kontrak roh agar Allen bisa percaya ke dirinya. Allen kagum dengan Kuo yang berani mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan desa dia. Allen merenung dan setuju dengan Kuo. Kuo jelas senang. Allen mulai berpikir kalau dia bakal disambut dengan sangat hangat sama penduduk desa Yamato. Tapi di sana dia malah dimarahin karena Allen adalah manusia dan semuanya marah ke Kuo yang membawa manusia ke desa dia. Tapi Kuo bilang kalau cuma Allen yang bisa menyelamatkan desa mereka. Tapi tetua nggak terima dan mau menangkap mereka berdua. Allen berpikir kalau Kuo bakal kalah, tapi Kuo menang dengan mudahnya. Dan Allen diajak pergi sama Kuo. Allen berpikir pasti pernah ada masalah soal Oni dengan manusia. Tapi dia nggak paham bagaimana Kuo menyelesaikan masalah dengan kekerasan doang. Allen itu nggak paham. Tapi dia ikut ke sisi yang kuat saja. Kuo minta maaf karena warga lainnya malah bersikap seperti itu. Allen sih nggak apa-apa. Dan Kuo tahu kalau Allen nggak punya rasa benci ke Oni. Allen jelas kaget kok Kuo bisa tahu. Jadi Kuo bilang kalau hidung dia itu lebih tajam dari yang lainnya. Dan dia bisa mendeteksi haus darah atau perasaan negatif lainnya. Allen jelas takut sedikit. Kuo tanya apa Allen menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi Allen mulai omong kosong. Dan Kuo menerima omong kosong Allen.
Dan pas sampai di tempat pasien berada, Allen meminta bantuan ke Kuo agar bisa melihat pasiennya lebih dulu. Dan dibilangin ke mereka kalau Allen adalah dokter. Kuo berpikir kalau Allen itu memang benar. Allen bilang restorasinya itu adalah kartu as dia. Jadi dia nggak bakal menggunakannya dengan sembarangan. Tapi dia nggak berencana mengingkari janjinya. Kuo terima keputusan Allen. Karena dia juga sadar kalau kekuatan Allen tersebar, dia bisa kena masalah. Jadi Kuo akan tutup mulut dan akan ditambahkan ke kontrak roh mereka. Dan Allen mau kalau bisa disembuhkan tanpa restorasi bakal lebih baik. Karena dia nggak mau diculik lagi. Kuo jelas minta maaf soal itu. Dan dia akan menebus dosanya. Allen bilang nggak apa-apa kok. Dan pas Allen melihat semua pasien anak-anak kecil, Allen mulai berpikir dan tanya ke Kuo soal pertanyaan yang penting banget. Kuo siap menerima pertanyaan itu. Allen tanya, apa makanan pokok para Oni itu adalah nasi. Kuo kaget karena Allen bisa tahu. Allen jelas senang karena menemukan beras. Tapi segitu aja dulu karena sudah mentok. Jadi sampai jumpa di alur cerita manga yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.